Ada yang muntah darah, ada yang muntah paku, ada muntah maggot ya Maggot tuh apa ya? Di mana namanya? Di atas rumahnya dia itu tiba-tiba ada suara. Kayak burung gagak. Nah, tapi ternyata bukan burung gagak teh. Bukan salah ruqyahnya sebenarnya. Nah, kadang salah personnya. Wah, di ruqyah sama Habib nggak sembuh tuh. Sekarang begini, saya suruh zikir ini setiap malam ini, saya suruh mandi ini setiap malam ini, saya suruh puasa ini, nggak dilaksanain. Ya gimana mau sembuh, ibarat katakan syaratnya aja nggak dijalanin. Di Subang itu kita ngeruqyah itu sampai gigi calingnya nih sampai panjang. Itu pernah. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah hari ini saya udah makin membaik. Udah kemarin kalau kamu perhatikan video saya sedang mengalami flu berat, dan sekarang alhamdulillah sudah sehat walafiat dan bisa berbagi kisah kepada teman-teman semua di rumah. Seperti biasa dong, ditemenin sama Habib. Gimana Habib kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Kemarin kan terakhir kita berkunjung ke salah satu pasien untuk di Bogor. diruqyah ya. Di Bogor ya Habib ya. Dan malam ini kita akan mengulas kembali kejadian yang sebelumnya. Kalau teman-teman silakan dicek dulu tuh video ruqyah Habib Syami. Jadi nanti bisa nyambung nih kita membahas kisah-kisah sekarang sore ini. Nah, di sini nanti kita akan mengulas nih, kan banyak hal-hal yang mungkin kamu lihat terus kamu bertanya nih dalam hati, apa sih kok Habib melaksanakan hal seperti itu? Gunanya apa, manfaatnya apa gitu kan. Tapi sebelum saya lanjut cerita bersama Habib, jangan lupa di like dulu, terus subscribe dan share, komen. Oke, biar kita tetap semangat. Nah, kita mau mulai dari mana nih Habib ceritanya? Tentang pembahasan ruqyah. Oke. Nah, ruqyah. Sebelum itu kan mungkin sahabat-sahabat di rumah pengen tahu nih Habib. Sebenarnya ruqyah tuh ada versi nggak sih? Ada beberapa versi? Apa hanya ada satu versi gitu kan? Menurut Habib tuh gimana? Ruqyah itu, nah awal itu kan kita harus tahu arti ruqyah itu apa sebenarnya. Ruqyah itu kan benteng. Oh, benteng. Jadi arti ruqyah itu adalah membentengi diri sebenarnya. Membentengi diri dengan asma Allah atau dengan zikir, atau kita mendekatkan diri sama Allah Ta'ala untuk dari hal-hal yang di luar yang kita nggak mau gitu loh. Maksudnya dari goibnya atau dari apapun, dari penyakit atau dari apa, itu sebenarnya disebut ruqyah. Nah, kebanyakan di zaman sekarang ruqyah itu kan identik dengan orang yang kena santet atau pelet atau gangguan-gangguan jin, terus gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang di luar sana lah, atau gendam atau apa. Nah, kalau kebanyakan orang di luar sana yang menggunakan teknik ruqyah itu, nah tekniknya yang ada dua. Oh, oke. Ruqyah pun satu, tapi tekniknya ada. Teknik ruqyah itu yang dengan bantuan jin, hodam lah ibarat kata. Ada yang memang dia berzikir sama Allah Ta'ala. Dia lewat zikir, lewat tawasul kepada wali-wali. Nah, itu ada dua. Nah, kalau Habib sendiri lebih kemana? Kalau Habib lebih ke zikir, lebih tawasul gitu loh. Oh, jadi lebih ke Islamik ya, kalau Habib ya, tidak mempergunakan ya jin-jin seperti itu. Nah, sekarang kalau kita langsung menuju pertanyaan yang ke jin ini, apa mau pertanyaan dasar dulu Habib? Boleh, mau apa aja yang mau ditanya. Oh, bebas. Jadi gini, tadi kan Habib bilang
ada dua tekniknya, ada dua ya. Pertama dengan secara Islamik ya, maksudnya dalam arti kata dengan baca-bacaan, dengan zikir, dengan tawasul kepada leluhur atau kepada ya wali Allah. Intinya seperti itu. Nah, yang satu lagi dengan bantuan jin gitu kan. Nah, sekarang gini, dengan kita ruqyah aja kan kita mengusir sesuatu itu yang ada di dalam diri si pasien tersebut gitu kan. Kalau mempergunakan jin, nah kan. Nah, kalau jinnya ternyata lebih tinggi gimana Habib yang masuk? Nah, kebanyakan itu gimana tuh? Nah, kebanyakan yang setahu saya ya, saya dan versi terserah ada versi yang lain atau bagaimana. Setahu saya orang yang misalkan dengan ruqyah dengan bantuan khodam juga atau jin, saat bertemu pasien dan jin itu satu daerah atau lebih tinggi ilmunya, biasanya ustadz ini atau dukun ini ngomong, saya nyerah, saya nggak bisa gitu. Jadi baru dilihat aja, wah ini tinggi nih, saya nyerah nih gitu. Atau dia bilang, pokoknya intinya bagaimana caranya dia nggak bakal nyentuh itu orang atau meruqyah itu orang gitu loh. Ya karena memang kan secara frekuensi lebih tinggian yang orang kemasukan itu daripada si orang ini yang mau melakukan ruqyah, ngobatin gitu, karena menggunakan mediasinya dengan jin, bukan dengan ya baca-bacaan Islamik seperti itu ya Habib ya. Oh gitu, jadi dia langsung nyerah tuh Habib ya? Langsung nyerah, biasanya seperti itu. Wah ini satu daerah nih gitu. Atau apa atau bagaimana, itu pasti seperti itu, pasti. Nggak mau karena memang dia itu nggak bisa kalau misalkan memang dia bertumpu dengan jin tersebut atau bertumpu dengan khodamnya dia itu untuk mengobatin orang itu. Kalau misalkan di dalam orangnya pun khodamnya lebih tinggi atau jinnya lebih tinggi, ya dia kalah otomatis. Dan dia menghormati di situ. Beda lagi dengan ruqyah yang syariah lah, ibarat kata ruqyah yang dengan asma Allah, dengan zikir, dengan tawasul, itu kan pure ilmunya Allah Ta'ala. Jadi ilmu paling tinggi kan punyanya Allah Ta'ala. Benar. Nah, manusia yang paling sempurna juga kasihnya Allah ya Rasulullah SAW kan, Nabi Muhammad SAW. Nah itu yang kita pakai. Gitu. Kita pakai sholawat, kita pakai zikir la ilaha illallah, kita pakai istighfar, kita pakai syahadat. Sebenarnya intinya gini teh, yang namanya ruqyah, kalau kita memang udah yakin dengan zikir apa yang kita suka, misalkan kita suka nih alif atau ba atau sa atau jim, kita tinggal baca aja alif dengan keyakinan kita bisa dengan alif tersebut itu huruf hijaiyah, huruf yang memang huruf suci yang diturunkan sama Allah Ta'ala melewati Nabi Muhammad. Kita yakin itu, kita wirid itu bisa ngelindungin kita juga. Itu bisa jadi kuncian ruqyah juga sebenarnya. Berarti ada hubungan, kita juga harus hakul yakin mau ya? Iya dong, pasti harus, karena percuma kita ngobatin orang dengan kita itu dengan asma Allah, cuma kita nggak yakin sama Allah Ta'ala. Percuma aja, sama aja bohong kan di situ. Iya benar. Itu jadi memang versi ruqyah itu ya cuman itu aja deh, mau yang dengan ilmunya Allah Ta'ala atau dengan bantuan jin juga. Udah itu aja sebenarnya. Tinggal kita lihat yang mana gitu loh. Karena sekarang banyak juga ya maaf aja gitu loh. Banyak orang mengirim-ngirim seperti itu sekarang, lebih banyak orang-orang yang sebenarnya sih persalahan dirinya sendiri. Orang kena santet itu ya karena dirinya sendiri sebenarnya. Entah permasalahan perilakunya dia, atau permasalahan mulutnya dia, atau bagaimana permasalahan kehidupannya dia. Itu kan dari dianya doang. Karena santet jin apapun, kalau misalkan diri kita punya benteng atau kita punya ruqyah sendiri gitu loh, dengan kita zikir sama Allah Ta'ala, dengan memang yakin dengan zikir tersebut kita nyampe sama Allah Ta'ala, itu nggak bakal kena. Berarti sebenarnya kita sendiri pun juga bisa ruqyah diri kita sendiri ya? Bisa. Ya kalau kita bilang, kalau itu bahasa kerennya kan self healing kan, mengobati diri sendiri gitu loh. Itu bisa. Yang video kita kemarin tuh, kan di situ kan ada ngomong kan bagaimana cara self healing yang saya pernah diijazahkan sama mursyid gitu kan, yang dengan tarik nafas la ilah, keluar nafas ha ilallah, atau hu Allah, sama aja sebenarnya.
Udah itu aja lakuin dengan mata terpejam, badan suci habis wudhu, habis sholat kita ngadep ke mana kiblat dengan baca seperti itu. Nanti rasain tubuh itu berkontraksi lah, atau tubuh itu tuh ada aura berbenturan gitu Ya, loh. oke. Jadi aura-aura yang negatif itu diganti dengan aura-aura positif yang dari asma Allah tadi atau zikir tadi. Itu sebenarnya sama aja ruqyah. Cuman memang ada orang-orang khusus yang dia belajar atau memang dapat karunia dari Allah Ta'ala, memang bisa gitu loh untuk membantu orang-orang di luar sana yang memang ada gangguan-gangguan seperti itu. Yang kayak kemarin kita di Bogor kan, kita di daerah Bogor, ada satu keluarga minta bantuan, anaknya dari awal nikah sampai sekarang kayak dipocongin lah atau apa gitu kan. Alhamdulillah kita dengan zikir barang-barang di situ, alhamdulillah keluar semua. Iya. Kabar terakhir dengar katanya udah sembuh. Udah sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini nih mungkin ada yang teman-teman juga pengen bertanya nih. Kenapa Habib setiap ruqyah itu selalu nyuruh pasiennya itu wudu dulu, ya kan? Wudu dulu, terus setelah itu ngadep kiblat ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kalau wudu kan memang harus dalam keadaan suci kan. Jadi jin itu atau setan itu dalam tubuh kita itu kan terbuat dari api. Oke. Makanya kita wudu dulu tuh, mensucikan diri dulu. Karena jin itu tempatnya paling demen adalah orang-orang yang kotor atau orang-orang yang masih ada, itulah makanya disucikan dengan air kan. Kita wudu, kita dengan syariat Islam kita wudu. Cuman nggak semuanya wudu. Kalau misalkan perempuan itu ada haid, Habib nggak nyuruh wudu. Karena ada hukumnya, orang haid itu nggak boleh wudu. Gitu. Jadi kalau misalkan dia memang bersih, nggak haid, ya ambil wudu, duduk, ngadep kiblat. Karena memang ke sholat pun kita ngadep kiblat. Kan ibarat kata Baitullah lah. Kita ngadep ke rumahnya Allah Ta'ala, ke Ka'bah. Nah, di situ kita ada satu jalur frekuensi ke Allah Ta'ala. Kita berzikir sama Allah Ta'ala. Nah, tinggal pribadi diri kita sendiri, unsur kebaikan dalam diri kita sendiri yang ngebuang unsur jahat tersebut gitu loh. Oh gitu. Gitu aja. Jadi memang udah jadi pakem ya berarti ya. Wudhu dulu seperti itu ya. Kecuali kalau memang kalau perempuan itu lagi haid mungkin Habib nggak nyuruh. Nggak nyuruh. Nah kalau misalnya ini gara-gara ngomong haid jadi saya mau nanya nih. Kalau seandainya pasiennya itu lagi haid itu disulit nggak sih Habib diselesainnya di ruqyahnya? Di ruqyahnya. Sebenarnya nggak ada yang, tergantung kitanya sih. Maksudnya? Kalau kitanya bilang sulit ya sulit. Oh oke. Kalau kita bilangnya insya Allah ya dengan kuasa Allah Ta'ala. Karena selama Habib menjalanin ruqyah ya, bisa ruqyah seperti ini pun karena pribadinya Habib juga nggak belajar deh. Saya nggak pernah belajar masalah ruqyah, saya nggak pernah belajar tentang masalah santet, pelet atau tetek bengek, nggak pernah. Karena pure awal saya mondok, saya ikut mursyid Habib Muhammad bin Abdurrahman Syahab di Pekalongan, terus kita ikut Habib Lutfi juga bin Yahya, disuruh ke Jakarta. Dengan perjalanannya waktu, tiba-tiba saya bisa ngeruqyah dan saya dikasih zikiran atau dikasih sholawat sama Abi, sama mursyid, itu yang kita pegang sampai sekarang. Sampai sekarang, dan itu yang kita yakinin. Oh oke. Nah kalau misalnya teman-teman coba di cross check video sebelum ini gitu ya, bagaimana Habib langsung melaksanakan praktek ruqyahnya itu. Mungkin teman-teman lihat ada pertanyaan, kenapa sih kok pakai sapu lidi tuh di apa sih kayak dikeprek gitu deh, apa sih di ketubuh, dibukul-bukul gitu ya. Itu maksudnya apa sih Habib, dan kenapa Habib memilih itu gitu? Kalau sapu lidi, karena kalau orang zaman dulu kan bilang sapu lidi itu, misalkan kita gini lah, kalau kita ninggalin kamar tidur, tempat tidur nih lebih dari berapa jam gitu atau lama gitu kan, kita masuk ke kamar kan sunahnya tuh atau digebretin pakai sapu lidi kan, sama baca bismillah atau baca al-fatihah atau baca ayat kursi. Karena apa? Takutnya ada setan atau jin yang tidur di situ, makanya dikepretin pakai sapu lidi. Begitupun seperti itu gitu loh. Hanya pembantu aja sebenarnya. Jadi ibarat kata asma Allah atau doa yang kita lakukan di situ
energinya kita salurkan ke apa namanya sapu lidi, ya udah kita tepak-tepak badannya itu dan memang bereaksi kan, dibilang panas lah atau apa lah. Tapi itu jangan dicontohin. Nanti mau mukul itu pakai sapu lidi lagi. Oh, enggak lah. Ibarat kata kan niat kita bukan menyakiti, cuman ya memang lebih ada media lah ibarat. Media ya buat mediasinya ya. Oh, oke. Harus pokoknya sapu lidi karena memang kan tuh orang tua zaman dulu seperti itu ya. Jadi Habib masih mengikuti budaya orang tua zaman dahulu nih. Jadi apalagi kayak sapu lidi apa tuh yang zaman dulu tuh? Yang mana tuh? Aren ya? Oh iya tahu apa aku. Itu kan yang paling nggak disukain sama jin sebenarnya. Tapi sekarang udah susah ya? Susah banget itu. Itu susah nyarinya. banget. Itu bagus itu, lebih bagus kalau mau bersihin kamar tidur atau apa pakai sapu yang kayak gitu. Yang hitam tuh. Oh, yang hitam banget itu ya. Itu lebih bagus. Itu kayaknya adanya di Jawa gitu ya. Bener kan sih? Karena budaya-budaya kan masih itu, kayak orang-orang dulu itu kan mengajarkan anak-anak cucunya itu kan seperti itu. Ada yang bilang pamali atau apa. Sebenarnya zaman-zaman dulu pun, kenapa orang bilang ada mitos ini, mitos itu. Ada mitos yang nggak benar, ada mitos yang benar. Maksudnya apa di sini? Kayak apa namanya? Kayak kita, anak perawan atau itu nggak boleh di depan pintu gitu kan, ngalangin jodoh masuk gitu. Maksudnya di sini filosofinya apa gitu loh. Jangan ngapain duduk di depan pintu gitu loh. Ente ibarat kata memang benar nutupin satu pintu ini kan orang keluar masuk. Nah, filosofinya. Nah, jangan sampai lu nutupin di situ. Nanti orang masuk kan juga susah. Nah, di situ maksudnya. Kayak gitu ya. Jadi jangan jangan percaya mitos. Enggak, memang orang-orang dulu ngajarin kita ya begitu. Dan benar, jangan keluar maghrib. Nanti digondol kalong wewe gitu kan. Tutup pintu semuanya. Nah, memang benar. Karena kan udah menjelang malam, udah gelap. Apalagi orang-orang hamil kan. Orang-orang hamil tuh nggak boleh, ibarat kata pamali lah kalau kata orang dulu. Kalau ada orang hamil, ibu hamil, pintu kebuka maghrib-maghrib. Pintu yang ngadep ke itu atau jendela. Karena apa? Memang ada di situ, ada sejarahnya. Ada namanya Ummu Saiban. Ummu Saiban itu ibarat kata kuntilanak lah. Nah, itu emang suka godain wanita-wanita hamil. Nah, itu keluarnya maghrib. Makanya kan ada kan orang perut tuh anaknya itu step di perut lah ibarat kata. Terus ada yang apa gitu. Itu dari situ juga. Ada jin juga seperti itu. Makanya mitos-mitos zaman dulu atau orang-orang tua dulu bilang pamali, jangan langsung jangan percaya mitos gini-gini. Enggak, kita lihat dulu filosofinya seperti apa. Belajar dulu. Begitupun ruqyah. Kenapa adanya ruqyah? Kenapa adanya ilmu sihir? Kenapa kita harus belajar dulu? Karena orang kena santet pun bukan pure dukun itu hebat, enggak. Jin itu hebat, enggak. Terkadang manusianya sendiri yang lalai. Benar-benar. Jadi udah aja masuk ya. Karena jin pun kan nggak bisa nembus tembok. Cuman di TV aja jin bisa nembus tembok. Iya, itu kebanyakan korban TV katanya. Jin itu nggak bisa nembus tembok, makanya kebanyakan orang mau nyantet itu jinnya itu nungguin di atas pintu masuk. Nah, kadang kita lupa kan. Nah, dia nyari selak lupanya kita. Kadang kita buka pintu lupa baca bismillah minimal. Atau kita baca doa mau pergi. Nah, itu dia masuk. Nah, saat dia masuk rumah itu pun nggak langsung nyerang dulu. Dia nunggu dulu nih tempat-tempat yang kita lalai di mana. Kayak di atas kamar tidur atau di kamar mandi. Biasanya kebanyakan kamar mandi. Karena kamar mandi kadang kita lupa kaki kanan duluan yang masuk kamar mandi, atau kita lupa baca bismillah atau baca doa masuk kamar mandi. Nah, itu. Jadi adab-adab etikanya harus ada gitu ya. Iya, karena santet itu nggak langsung kena gitu, enggak. Dia nyari celah dulu. Nah, pasien yang kemarin itu kan ada 4 penunggunya di dalam ya. Dan yang paling saya lihat kemarin itu yang paling berat itu yang terakhir.
Nah, untuk masuk ke dalam tubuh manusia itu dengan sebanyak 4 kayak gitu, emang bisa. Dan cara kerjanya juga memang ganti-gantian kali ya, ke santet atau gimana? Ada empat makhluk atau Habib itu gimana menurut Habib? Nah, sebenarnya gini deh, jin itu kan nggak pure masuk ke kita. Jin itu nggak, karena kita punya ruh kan, kita punya ruh, kita punya sukma. Nggak mungkin jin itu langsung masuk ke situ. Tapi dia bisa mempengaruhi, gitu, dengan bisikan, dengan kita itu digerakin sama dia. Kalau ibarat gini, apa namanya, kita ini kayak bonekanya dia lah. Oke. Ibarat kata gitu. Oke. Dengan dia masuk ke dalam mimpi, karena jin itu kan berkomunikasi kebanyakan lewat alam mimpi kan. Situ, atau dengan mempengaruhi diri kita saat kita zikir, kita dibuat pusing, saat kita itu dibuat, nah itu di situ. Bukan dia masuk satu tubuh blok 4, enggak. Kita punya ruh, dan ruh itu lebih suci daripada mereka kan. Betul. Dan emang sejatinya manusia itu kan adalah ruh, bukan jasad. Makanya ada sebutan Allah itu melihat hati kan, tempatnya ruh itu kan di hati, bukan lihat jasadnya orang gitu loh. Nah di situ jin itu hanya mempengaruhi aja. Makanya kenapa bilang wah ada 4 nih, berarti harus dikeluarin satu-satu gitu. Nah itu masuknya itu ke tempat-tempat yang lemahnya di sisi manusia ya, tersebut berarti ya dong. Misalnya lelahnya lelah apa? Lemahnya misalnya di kepala dimasuk, tenggreng lah di situ, atau di perut. Banyak yang begitu. Apalagi sekarang santet tuh kebanyakan nyerangnya nutupin. Nah ada gini teh, santet itu ada banyak lah ibarat kata. Salah satunya dia nutupin penyakit. Oh ya? Jadi sakitnya orang tapi ke dokter nggak ada penyakitnya. Oh oke. Di ronsen nggak ada penyakit, tapi dia sakit sampai muntah darah atau apa. Itu satu itu. Kedua, nah diserang di mana yang paling kronis sakitnya. Jantung ya, diserang di jantung. Gitu. Kelemahan manusia ini ya? Kelemahan manusia. Nah itu. Nah ini yang paling serem. Karena kebanyakan nggak terdeteksi. Dikira penyakit biasa gitu kan. Oh gitu. Yang bahaya kayak gitu malah. Nah yang bahaya gini, karena saya pun sendiri pernah dapat pasien yang seperti itu. Di mana namanya, dia ke dokter dia nggak sampai habis habis duit lah puluhan juta buat ke dokter sini nggak ada penyakit. Nah pas kita ruqyah, kita zikir, dia muntah, dia ibarat kata nangis atau apa, hawa panasnya atau hawa jeleknya itu dia pergi, jinnya pergi atau apa, nah dia ke rumah sakit ketahuan penyakitnya. Oh gitu. Oh ternyata penyakitnya ini Bu. Jadi jelas semua apa yang diobatin gitu. Jadi nggak pure ruqyah itu wah sembuh langsung, enggak. Kadang ada medisnya yang memang harus disembuhkan dulu. Gitu. Betul. Ya karena memang kan yang tadi itu dia akan menyerang pada yang organ-organ yang lemah gitu ya Habib ya. Kayak kemarin kan kepala tuh yang diantem sama perut ya. Kepala sama perut tuh yang pasien Habib sebelum ini nih yang kalau coba dicek dulu deh di video sebelumnya. Itu memang kelemahannya dia itu yang dihantam itu tuh di daerah apa namanya? Kepala sama ke perut. Nah, jadi yang sering sakit tuh daerah situ. Nah, tapi sini ada pertanyaan nih Habib nih. Si pasien tersebut itu kan ngerasa dia tuh dipocongin ya, udah sampai di titik itu. Ya diikat ke lehernya, diikat kepalanya gitu kan, udah ngerasa di posisi kayak gitu, terus udah ngerasa badannya itu udah ketanam di tanah kan setengah. Makanya itu kan dia selalu kesakitan dan susah untuk bernafas juga. Ketika dia lagi baca apa ya, surat apa gitu, saya lupa ya. Ngeces ya Pak, kayak keluarin cairan ngeces begitu. Nah maksud pertanyaan saya, sampai sedemikiankah gitu loh, sampai mediasi itu bisa dilakukan, dia sampai ditanam di setengah badannya di dalam tanah itu gimana sih? Bisa aja. Jadi kan jin itu kan mempermainkan ibarat kata memanipulasi gitu loh. Imajinasinya dia dalam mimpi gitu kan. Jadi dia dimainin tuh di situ tuh. Dia udah ditanam lah, udah di apa, di ini, dan juga memang medianya terkadang fotonya dia ditulis namanya bin siapa dimasukin ke kuburan.
Itu setahunya Habib ya. Jadi ada dukun yang seperti itu. Jadi fotonya dia dimasukin ke dalam kuburan, dipendam di kuburan gitu loh. Di tanah kuburan lah ibarat kata. Nah itu begitu diganggu lah seperti itu. Dan juga memang memanipulasi juga jin tersebut dalam pemikirannya dia lah, pikiran dia. Karena sakit itu kan pertama itu ada di otak. Betul. Bagaimana di pikiran, bagaimana pikiran ini nih, orang ngerasain ini, orang ngerasain ini, orang. Jadi sugestinya dia saat dia baca surat itu Yasin Fadilah dia bilang. Yasin Fadilah dia ngecesnya itu yang dirasain. Gitu. Nah, makanya butuhnya ruqyah itu adalah menetralisir. Mengeluarkan, menetralisir, membalikan dirinya bahwa dirinya itu makhluknya Allah, manusia, dan punya Allah yang maha kuasa gitu. Iya, kita milik Allah ya. Biarkan Allah yang berhak atas diri kita sepenuhnya. Nah, kalau saya Habib kalau masukin foto saya itu aja di tas Hermes. Biar nanti jadi Hermes banyak banget. Gitu. Ya kan. Maaf nih ya, biar nggak ngantuk-ngantuk banget ini gitu kan. Masukin ntar kan di Hermes yang banyak nggak dipocong-pocongan gitu. Oke, lanjut lagi Habib ya, terus dimanipulasi seperti itu kita ruqyah untuk menetralisir atau membalikan kodratnya lah sebagai manusia. Dengan dia muntah atau apa, dia keluarkan tuh energi jeleknya, dia muntah. Nah, muntah tuh juga macam-macam teh. Ada yang muntah darah, ada yang muntah paku, ada yang muntah maggot ya, maggot tuh apa ya? Cacing, bukan cacing, apa sih? Belatung. Macam-macam lah. Ada yang kaca, ada yang apa. Nah, tergantung bagaimana kis atau permasalahan yang dia alamin gitu loh. Nah, urusan kebanyakan orang kan bilang begini kalau di ruqyah, Bib atau Ustadz atau Kiai atau siapalah yang ahli ruqyah gitu kan. Ini bisa dibalikin nggak? Nah, kebanyakan itulah yang membuat ruqyah itu gagal juga tuh. Oh gitu. Karena dia itu mau sembuh ya sembuh aja gitu loh. Untuk membalikannya lagi itu kan urusan Allah Ta'ala. Dan itu pasti dibalikan sama Allah Ta'ala karena apa? Ya hukum timbal balik gitu loh. Kan apa yang dia tanam ya dia tuai gitu kan. Betul. Apa yang dia beli ya dia harus makan gitu. Masa kita yang makan kan nggak mungkin. Nah, makanya di situ kalau bilang ya harus dibalikin gitu. Nah, itulah yang membuat benteng itu atau ruqyah itu jebol sendiri. Terkadang nafsu manusia itu sendiri ya. Itu. Jadi ada cobaan juga buat untuk orang yang melakukan ruqyah ya? Ada. Masing-masing punya cobaan. Itu banyak. Kami pernah mengalami banyak banget yang seperti itu gitu. Kayak kita ngeruqyah ya kan. Terus nggak nurut diomongin. Ya udah ya sudah emang takdirnya begitu kan mungkin. Nah, sakit terus kita itu ya alhamdulillah. Terus ada itu masih dipikirin. Wah, ini gue nggak terima nih dikirim sama orang ini akhirnya jadi suudzon jatuhnya. Dendam. Nah, akhirnya jadi sakit lagi. Nah, itulah sebenarnya yang nggak boleh. Kalau udah ruqyah, kalau misalnya di ruqyah sembuh ya sudah. Gitu loh. Urusan balik nggak balik atau dibalik itu urusan Allah Ta'ala yang paling kuasa. Oke. Nah, sekarang aku mau ngasih juga pertanyaan nih. Selama Habib melakukan ruqyah, pernah nggak ada pasien Habib tuh yang emang benar-benar dia parah banget dan Habib menyaksikan juga seperti itu selama perjalanan ruqyah Habib tuh pernah ada nggak ketemu sama pasien yang seperti itu? Macam-macam deh, banyak banget. Satu aja? Ada sampai yang muntah paku, itu ada sampai muntah paku. Ada yang sampai dulu pernah kita ke daerah Subang, masih di Jawa Barat. Di Subang itu kita ngeruqyah itu sampai gigi calingnya nih sampai panjang. Itu pernah sampai ibarat kata sudah kena darah, ibarat kata gitu kan, ibarat kata jinnya ini sudah menyatu gitu loh, udah darah. Itu biasanya orang-orang yang punya ilmu. Maksudnya ilmu hitam lah ibarat kata. Nggak, orang yang ngirim atau pasien tersebut? Jadi dia itu mau tobat. Mau tobat dari ilmu yang dia pelajari. Akhirnya kita ruqyah, tiba-tiba talinya ini panjang. Itu nggak sendirinya panjang. Panjang. Nah, lucu dong ya kayak anjing laut. Nah iya,
tapi nggak gede, maksudnya panjang gitu kan sampai ke sini. Itu dengan versi Habib, dengan kita zikir, kita tawasul, kita geprak ke bumi, kita minta bantuan Allah Ta'ala, copot. Oke. Talingnya copot. Oke. Nah maksudnya kan dia yang ngeliat Habib doang apa memang semuanya? Yang ada di situ. Wah sayang banget ya. Coba udah ada podcast ini, kita shoot. Itu ya. Banyak, ada yang vampire, keluar tanduknya. Ada sempet yang sampai keluar tanduknya. Ada. Itu kan divisualin dia gitu loh. Jinnya itu berwujud, jadi mewujudkan jinnya tersebut. Berarti jinnya itu termasuk eksis dong ya, ada eksistensinya juga ya dia. Iya. Berarti dia ngelawan dong, nantang dong kalau kayak gitu biasanya kalau kayak gitu. Oh itu serem. Kayak cowok yang keluar caling. Cowok usia umur nggak sampai 70 ya, 60-an. Tapi emang bener Bib, dia itu emang dia ilmu hitam. Oke, nah terus maksudnya manggil Habib dia karena dia pengen bertobat. Pengen tobat lah, dia bilang dia udah tua. Dia setiap mau sholat dia sakit, gitu kan. Ya, akhirnya Habib dipanggil dari Jakarta, saya tahu tinggal Jakarta, dipanggil ke Subang. Ya udah kita jalan ke situ. Kita ruqyah ya alhamdulillah. Tapi ngamuk nggak Bib ketika pas kecalingi keluar tuh? Ngamuk, pasti ngamuk karena nggak terima kan. Banyak yang nggak terima gitu loh. Banyak lah. Ibarat kata kayak kita juga ngobatin satu keluarga juga. Itu kayak bukan kayak ditipu ya. Habib bilang ini yang sakit satu gitu kan. Cuman pas kita ke sana tiba-tiba sekeluarga yang sakit. Nah itu kita datang ke daerah tersebut. Di Pegadaian juga, di Subang juga. Kita datang ke sana, itu sampai subuh, mau subuh lah jam 2 atau jam setengah 3 itu. Kita sampai kita makan dulu, disuguhin kan deh, makan karena kita jauh kan. Dan itu Habib masih pakai motor saat itu. Dari Jakarta ke Subang sampai jam 2 kita di situ makan, akhirnya kita ruqyah. Saat ruqyah itu di mana namanya, di atas rumahnya dia itu tiba-tiba ada suara kak kayak burung gagak. Tapi ternyata bukan burung gagak teh. Apa tuh? Itu kelelawar putih yang gedenya separabola dulu. Parabola dulu? Parabola gede tuh. Nah itu 2 muterin. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Habib dengan pakai bacaan zikir kan, baca zikir, kita zikir bareng-bareng, akhirnya hilang tuh apa namanya kelelawarnya hilang ke depan. Nah besoknya pagi ada kabar bahwa orang depan meninggal. Orang meninggal kita nggak mau syuudzon dulu, lagi hamil meninggalnya. Lagi hamil 4 bulan atau 5 bulan tuh saat itu. Kita nggak mau suudzon dulu nih. Ini berkata apa, ternyata dengar cerita orang hamil itu pernah kemarin dipegang sama dukun tersebut. Ya. Jadi di sana tuh ada versi gini tuh. Ya maaf ya, ini maaf karena memang banyak. Jadi dukun berkedok ustadz. Oh, banyak. Dukun berkedok ustadz. Nah dia itu ilmu di daerah Jawa Barat juga, dia ngilmu. Nah pasien ini selalu dimintain mahar. Ya memang sebenarnya harus juga karena capek kan oleh itu. Tapi dia minta dia ini kayak misalkan kelapa 7. Pokoknya keterlaluan lah intinya ya. Kelapa 7, bekakak 7 gini-gini dan uangnya gini-gini. Nah dibikin itu sembuh, ntar sakit lagi, sembuh, ntar sakit lagi, itu permainan jinnya. Sembuh, ntar sakit, sembuh, ntar sakit. Nah sampai itu orang jual sawah, habis duitnya, ya udah orang itu dijadiin tumbal. Ya Allah, buat naikin ilmunya dia. Ada yang seperti itu. Niatnya mau berobat malah. Ya Allah. Ada yang seperti itu. Nah, itu pun kita nggak mau suudzon lagi. Habis dipegang dia, subhanallah, dikasih petunjuk sama Allah Ta'ala. Sampai kita kan SKSD lah ibarat kata. Kita ke sana, kelihatan tuh ustadznya siapa atau dukunnya siapa. Itu katanya kebudayaan di situ. Kita juga sampai hampir sempat marah di situ. Ini orang hamil sininya udah mati ditusuk-tusuk pakai jarum. Katanya biar nggak jadi sundul bolong atau nggak jadi nggak jadi gentayangan lah. Itu ditusuk-tusuk kan sakit.
Iyalah. Orang mati itu ruhnya itu bisa ngerasain sakit 10 kali lipat dari orang yang masih hidup. Misalnya kita dicubit begini nih, itu rasanya 10 kali lipat. Ya dirasain sama ruh kita saat kita mati. Nah ini ditusuk-tusuk pakai jarum. Ya Allah. Begitu sampai sempat marah di situ, cuman apa daya kan di kampung orang gitu loh. Dikira nanti sok tahu atau apa. Tapi sempat kita ngomong sama keluarganya itu jangan, nggak boleh gitu. Akhirnya kita langsung pergi. Nah, alhamdulillah tuh di situ kelawar itu setiap kita malam itu sampai 3 hari itu ada. Selama malam itu? Setiap malam. Dari malam itu Jamnya? sekitar jam 2:30. Oke. Wah, kita lihat itu semuanya masih nggak maksudnya nggak tidur di situ ya kelihatan lihat. Nah Jadi, itu kita zikir, bukan hilang Habib kita aja. zikir, bukan Habib aja. Semua ngelihat. Nah udah alhamdulillah sekarang sembuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi itu ya lumayan juga, serem juga kisahnya, pengalaman Oh iya. pengalaman pahit, pengalaman berharga juga gitu ya. Makanya orang kalau udah mau ngeruqyah, makanya Habib juga selalu bilang sama anak-anak majelis juga kalau memang dia mau ngeruqyah atau apa, satu intinya ngeruqyah itu harus ikhlas, nggak boleh sombong. Maksudnya? Ikhlas maksudnya gini loh, kita menolong orang itu ikhlas, bukan kita nggak boleh minta mahar, enggak, karena kita capek juga kan. Untuk apa? Untuk kebayar capeknya kita. Cuman jangan sampai menyusahkan orang tersebut. Oh gitu. iya. Jadi ikhlas aja. Ikhlas kita benar-benar yakin sama Allah Ta'ala. Kita ikhlas memang mau bantu orang tersebut gitu loh. Sama Sampai yakin. meres ya. Nah, sama yakin. Yakin. Ketiga, harus siap mati. Hah? Oke. Orang nguruqyah harus siap mati. Tapi lillahi ta'ala ya. Kan kalau Habib mah udah lillahi ta'ala. Ya memang bahasa. harus. Maksudnya gini loh. Kenapa Habib bilang, saya bilang harus siap mati? Ya harus siap mati dalam keadaan apapun, dalam waktu apapun, dalam kondisi apapun. Karena apa? Karena saat kita ngeruqyah orang, misalkan ada satu orang nih kena santet atau kiriman gitulah. Kita sembuhin nih. Kita sembuhin, kita ruqyah berarti kita bentengin dong. Kita bentengin orang. Nah, jin itu tersebut kan pasti ngadu. Iya, ke pemiliknya. Sama pemiliknya kan, sama dukunnya. Nah, dukunnya itu bukan ke orang itu lagi, ke kita yang ngeruqyah. Benar. Karena dianggap mengganggu urusan dia. Nah, kita kan harus bentengin diri kita juga, kita bentengin keluarga kita juga. Nah, itu pun ada sejarahnya, Habib juga kena. Karena saya juga manusia, kan ada saatnya kita lagi drop atau lagi apa, itu kena. Itu di sini nih. Itu dulu Habib di sini nggak bisa melek. Muntah darah, kencing darah, muntah darah, kencing darah. Terus sama di sini nggak bisa melek. Di pelipis ini kanan. Ini sakit banget, nggak bisa melek. Kalau buat melek sakit. Akhirnya kita wirid sampai ketiduran ketemu mursyid cuma bilang, kenapa Wan? Dia bilang gitu. Sini Wan, sini. Akhirnya kita ketemu di mimpi nih. Mimpi nggak mimpi dah, kita lagi wirid terus ketiduran, tiba-tiba ada di majelis, ketemu mursyid, ketemu guru, kita duduk di depan guru, kata guru, tiba-tiba diusap sininya sama guru kan, tiba-tiba tuh keluar jarum 7, 4 karat, 3 emas. Nah, so itu mursyid cuma bilang dalam mimpinya, hati-hati ya Wan, yakin sama Allah, naikin lagi spiritual, bismillah, baru bangun. Nah, saat itu sembuh. Alhamdulillah. Tetap ada pertolongan Allah tetap ada. Pasti Karena kan ada. Habib kan juga nolong ada. orang. Pasti kan insya Allah lah ada pertolongan dari Allah juga. Dengan caranya Allah. Ya dengan walaupun itu kan melalui mimpi secara logika kan, tapi Habib sembuh kenyataannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu terus kebanyakan kalau yang lagi biasanya orang-orang yang kena teluh itu pastilah ada lah sedikit capek atau. Telur tuh nggak enak, enaknya telur. Iya, telur dadar, telur ceplok, enak. Nah, oke, ada pertanyaan lagi, Bib. Saya sering dengar itu ya, ruqyah leluhur gitu kan. Karena saya dalam perjalanan spiritual saya juga gitu ya,
saya nggak pernah tuh menemukan namanya leluhur tuh jahat. Justru yang selama spiritual yang saya jalanin, leluhur itu justru menjaga gitu kan. Justru beliau itu malah senang kalau kita ibadahnya baik gitu kan, hal-hal baik, energi-energi yang baik yang kita lakukan gitu kan. Justru malah para leluhur itu malah senang dengan hal seperti itu. Nah, kok sampai ada cerita bahwa ruqyah leluhur lah, atau bagaimana lah, itu saya agak sedikit apa ya? Saya yang pecinta leluhur nih, yang tipe yang menghormati leluhur kayak sedikit berontak gitu, Habib. Ini gimana nih menurut Habib nih? Saya juga hampir, maksudnya gini loh, nggak suka juga lah dengan perkataan meruqyah jin leluhur atau apa, atau jin keturunan atau apa. Sebenarnya gini, jangan mengatasnamakan leluhur gitu loh. Kita nggak tahu leluhurnya. Artinya leluhur ini kan berarti kan sesuatu hal, nenek kita atau kakek kita atau buyut kita nggak tahu beliau adalah wali Allah atau kita apa, kita kan nggak tahu. Masa kita salahkan mereka gitu. Apalagi kalau kita tahu dia baik ya. Nah, kita salahkan mereka atau kita ini enggak. Nah, yang disalahkan ini adalah jin yang mengatasnamakan. Gitu. Karena jin itu kan bisa menyerupai siapa aja satu. Nah, juga apa namanya? Jin itu bisa mengatasnamakan siapapun gitu loh. Wah, gue leluhur lo nih, begini. Beda dengan jin yang karena orang tuanya ini punya ilmu, atau orang tuanya ini atau dulu-dulunya dia ngilmu, akhirnya satu perjanjiannya atau dia nggak bisa nyelesain, baliklah ke anaknya atau cucunya. Itu beda lagi. Beda lagi. Jadi khodamnya ini kakek nurun ke anaknya tanpa diberitahu bahwa ini nanti bakal nurun ke lo harus siap, nggak digembleng dulu nih anaknya untuk menerima khodam itu gitu loh. Beda sama leluhur itu nggak mungkin menyusahkan cucunya. Ibarat kita punya cucu nih, kita sebagai nenek atau sebagai kakek gitu kan, kita punya cucu, masa kita nyusahin cucu kita? Iya betul. Nggak mungkin dong. Justru kan menjaga malah. Pasti menjaga dan apa, dan begitu kan tugas-tugas leluhur. Kita tawasul ke para wali-wali, itu kan juga leluhur kita. Betul. Kita ibarat kata kita tawasul ke Habib ini, ke Kiai ini, ke Raden ini, ke Nyimas ini, itu kan leluhur-leluhur kita yang memang sejarahnya dia baik, sejarahnya dia dekat sama Allah Ta'ala, sejarahnya ini, sunan itu kan baik sebenarnya. Nah, jangan di atas namakan, wah ruqyah leluhur nih harus gini. Wah ini begini. Kayak videonya Kaila dulu. Habib sempat bahas bahwa Kaila itu adalah titipan sebuah kerajaan. Ada satu ininya begini, leluhurnya ini. Ada satu komen, wah tuh harus di ruqyah tuh leluhur gini. Loh, sekarang kenapa nyalahin leluhur? Betul. Gitu kan. Oh, toh Kailanya juga nggak kenapa-napa. Toh Kailanya juga lebih baik, lebih bagus. Dia mengenal budayanya, dia mengenal ajaran jati dirinya, dia mengenal leluhurnya, dia lebih dekat sama Allah Ta'ala, dia dekat sama Rasulullah, dia dekat sama keturunan Rasulullah. Nah, ini kan lebih baik sebenarnya. Nggak ada efek yang tidak baik. Tidak ada efek. Nah, yang salahnya adalah bagaimana orang tersebut. Makanya hati-hati nih para, ini versi saya, terserah mau dipakai atau enggak. Maksudnya para peruqyah ini jangan sampai bilang, wah ini jin leluhur atau apa, jangan. Karena leluhur nggak punya salah. Gitu. Ini mungkin jin yang mengatasnamakan leluhur is okay, karena mengatasnamakan. Gitu loh. Jangan sampai bilang, wah ini leluhurnya ini begini. Enggak, sama sekali enggak. Benar. Itu kalau versi Habib sih. Terserah mau versi yang lain juga. Benar Habib, makanya terserah. Saya juga kan tadi barusan bilang nggak terlalu setuju, berontak gitu loh pas dibilang katanya mau ruqyah leluhur segala macam. Saya bilang karena saya yang di dunia spiritual ini nggak pernah mengalami, alhamdulillah, efek tidak baik dari leluhur itu nggak ada gitu loh. Ke diri anakku juga nggak ada. Justru malah impact-nya tuh malah baik gitu. Nah, dia mengenal jati dirinya dia malah mau dia ada budaya apapun di luar sana ya, yang budaya apapun lah itu, dia tetap dengan jati diri dia orang Indonesia gitu, dengan adat istiadatnya segala macam. Justru saya malah terima kasih udah salah satu contohnya anak saya kenal dengan leluhurnya. Jadi
saya tenang dong. Dia mau dengar musik apa, dia akan isi baratnya tuh kacang tidak lupa kulitnya gitu loh. Itu. Jadi diri kamu siapa? Orang Indonesia. Benar. Dan orang Indonesia ada apanya nih? Ada adab dan etika, ada budaya gitu kan. Makanya kan ibarat kata kidung atau omongannya Ki Semar kan, dia bilang jangan sampai orang Jawa itu kehilangan Jawanya. Ojo sampai Jawanya hilang gitu loh. Maksudnya apa? Jati dirinya hilang gitu. Sampai lupa budaya, sampai lupa ini. Dan sekarang banyak budaya itu dibenturkan dengan agama, dengan jangan sampailah sekali-kali budaya itu dibenturkan. Betul. Harusnya di satu padu, yang baik gitu kan. Karena penyebaran agama Islam mau tidak mau di Indonesia ini, para wali songo, para habaib zaman dulu pun tidak pernah menghilangkan sejarah atau budaya. Betul. Dia malah menyatukan atau mempadukan budaya tersebut dengan syariat Islam. Itu kan lebih indah sebenarnya. Benar. Dipadukan dipadukan. Diselaraskan. Diselaraskan. Dan juga nggak masalah untuk ibarat kata ziarah ke mana namanya. Ada juga kemarin yang kita ke Karanghau, ada yang ngomong wah Karanghau itu nggak serem atau bukan masalah serem atau apa. Manusia ini tergantung niat kan. Inna amalu biniat. Segala sesuatu amal itu dilihat dari niatnya gitu kan. Kita ziarah ke petilasan atau kita ziarah ke makam gitu loh, ke magom atau ke makam. Kita di situ lihat, kita di situ napak tilas lah ibarat kata. Mungkin ke petilasan, mungkin jasadnya nggak ada di situ, tapi beliau itu kan pernah duduk di situ, pernah berzikir di situ, pernah ibarat kata meditasi di situ. Nah, setiap wali atau setiap orang yang dekat sama Allah Ta'ala itu kan dia meninggalkan keberkahan di tempat dia berpijak. Betul. Nah, disitulah kita berziarah. Bukan kita meminta, enggak. Kita berziarah, kita mendoakan beliau lah ibarat kata. Untuk beliau itu juga mendoakan kita dengan hal yang sama. Iya, itu pola pikir-pikiran menurut saya, maaf ya, mungkin saya lebih ekstrem daripada Habib. Pola pikiran yang sempit kalau menurut saya gitu loh. Karena apa? Yang gampang aja deh, kita pikiran kita gini, yang gampangnya. Kalau kalian meninggal, ya, walaupun memang kita berdoa di mana aja bisa gitu ya. Ya tapi ya nggak mungkin juga kan kita meninggal terus makam kita nggak ada yang datengin, gitu, nggak ada yang ngerawat gitu kan. Ya bahwa istilahnya mendoakan di mana aja bisa, tapi kan itu kan proporsi yang beda. Ini yang simpel-simpel aja, yang gampang untuk dicerna aja. Kalau menurut saya seperti itu. Jangan pikirannya tuh jangan sempit gitu loh, karena kasihnya Allah tuh begitu luas kalau menurut saya. Cintanya Allah tuh begitu luas. Tidak ada kayak kita ke umroh atau kita naik ke haji. Loh kita di sana kan juga ziarah. Bener nggak sih Habib? Ziarah ke Baitullah, ziarah ke makam Nabi, ziarah ke mana namanya, ke para sahabat-sahabatnya Nabi, kepada istri-istrinya Nabi, kepada keluarganya Nabi. Ya itu sebenarnya ziarah, sama pun di sini. Gitu kan. Apa itu haram gitu kan? Apa itu larangan? Ternyata kan juga itu bukan hal seperti itu gitu loh. Jadi jangan memperkeruh keadaan dengan apa yang kita anggap tuh benar gitu loh. Nggak gitu. Pola pikir menurut saya jadi manusia tuh nggak kayak gitu. Jangan ngikutin ego lah ibaratnya. Benar gitu kan. Ya sekarang gini, beliau-beliau yang para wali Allah wafat, pasti kan tentunya banyak karomah yang Allah berikan kepada beliau-beliau tersebut. Dan kita nih hanya manusia biasa yang banyak dosa, ya kan pengen dong berharap semoga dengan kita berkunjung ke beliau-beliau itu, ketika Allah memberikan karomahnya kepada beliau-beliau itu, ya Allah juga memberikan karomahnya kepada kita gitu kan. Minimal seperti itu, silaturahmi seperti itu. Kalau saya sih anggapannya seperti itu. Makanya saya nggak pernah ngelarang tuh anak saya untuk ziarah, malah wajib. Karena saya sedih kalau saya meninggal anak saya nggak datang ke makam saya. Ya itulah makanya apa namanya yang harus kita ajarkan ke anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang. Jangan sampai lebih mengutamakan budaya luar lah. Tetap terserah mau misalkan kita senang sama budaya barat atau apa atau siapa gitu. Cuman jangan sampai melupakan sejarah di Nusantara gitu sih Teh. Setuju banget. Panjang juga ngobrolan kita sore ini ya. Dan jadi itulah dari cerita Ruqyah malam ini, sore ini bisa
sahabat-sahabat di rumah ambil apa manfaatnya, apa kebaikannya gitu kan. Jadi udah tahu nih bahwa ruqyah juga harus hati-hati juga karena ada 2 teknik ternyata. Ada teknik secara Islam ya dengan baca-bacaan, dengan zikir-zikir Islam, dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, ada juga dengan mempergunakan jinnya. Yang nggak rekomen sih kalau menggunakan jinnya dimasukin seperti itu. Kalau menurut saya sih jangan deh, dengan secara Islam aja baca-bacaannya. Jadi kalian tahu nih kalau misalnya kalian mau ruqyah saudara kalian atau sahabat atau teman, kalian nggak ada salahnya tanya dulu nih tekniknya seperti apa gitu kan. Oh ya tekniknya seperti ini, ya udah bismillah, mohon ridho sama Allah, udah minta kesembuhan seperti itu gitu kan. Atau bisa menghubungi Feni Rama, bisa di Ruqyah Habib. Bisa juga itu gitu kan. Nah jadi harus pinter-pinter juga ya Bib ya untuk mencari tempat ruqyah itu ya Bib ya. Iya, harus pinter-pinter, harus ibarat kata gini. Dan juga apa namanya, banyak orang gini, wah udah di ruqyah nih nggak sembuh-sembuh atau apa. Nah itu banyak permasalahan seperti itu. Bukan salah ruqyahnya sebenarnya. Nah kadang salah personnya. Gitu. Person itu maksudnya kalau orang tersebut. Salah orangnya tersebut. Karena apa? Habib juga pernah begitu. Wah di ruqyah sama Habib nggak sembuh. Loh, sekarang begini, saya suruh zikir ini setiap malam ini, saya suruh mandi ini setiap malam ini, saya suruh puasa ini, nggak dilaksanain. Ya gimana mau sembuh? Ibarat katakan syaratnya aja nggak dijalanin. Terus bagaimana Allah kasih satu hal kesembuhan tersebut, dan mungkin ada satu wasilah, namanya orang-orang itu kan wasilah, jalan lah ibarat kata, petunjuk dari Allah Ta'ala. Nih kenal Habib, bisa diruqyah sama Habib sembuh, ya alhamdulillah dari Allah Ta'ala. Yang menyembuhkan tetap utamanya kan Allah, cuma lewatnya Habib atau lewat yang mana yang lain atau lewat yang mana, tetap kita berpegang teguh dengan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala gitu. Betul, setuju, tetap konsepnya kepada Allah Ta'ala. Kita kan Habib? Benar kan saya? Bener. Oke, ada yang mau dibahas lagi Habib? Mungkin takutnya saya ada yang kurang nih, ada omong-omong apa? Udah dulu ya. Nanti kita membahas kisah-kisah selanjutnya. Oke, sahabat di rumah yang saya sayangin, untuk video-video selanjutnya kita sambung nanti. Pasti banyak kisah-kisah atau cerita-cerita yang bisa kita ulas bersama Habib. Jangan lupa dong untuk di-share video-video ini karena ini bermanfaat banget. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe dan di-like dan di-komen, dibagi ke teman-temannya semua, sahabat, pacar, pasangan, ataupun siapapun lainnya. Oke, aku mau pamit dulu bersama Habib. Salam sehat selalu, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.